Wahyu Setia, guru besar pada Departemen Fisika Universitas di Panegoro. Dia juga adalah Ketua Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medik Indonesia, AIFMI periode 2007-2021. Beliau banyak sekali organisasi profesi yang dia menjadi keanggotaan. Dia juga salah satu anggota Himpunan Fisika Indonesia, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Himpunan Optika Indonesia, dan tentunya dia adalah AFISMI, Aliansi Fisikawan Medik Indonesia, juga sebagai anggota IOEMP. Kalau melihat tahun sudah selesai, dokter pada tahun 1999, S1 saja 83. Wah, mungkin banyak di antara peserta yang masih SDK seperti saya, belum sekolah malah. Jadi luar biasa ini senior Prof. Wahyu Setiabudi, dan bahkan saya dapat info dari semua yang dari Undip ini adalah mahasiswanya, ada alumni-alumni di sini Prof yang dari Fisika Medik Undip, banyak sekali yang ikut sebagai panitia organizing committee di sini di kepanitiaan di DPW Sulawesi Selatan. Terkhusus panitia PIT kali ini yang banyak bergerak juga alumni-alumni dari Undip. Yang kedua, pemateri selanjutnya adalah Ibu Profesor Dr. Sri Suryani DEA. Beliau adalah dosen fisika, ini juga pelopor fisika medik di Universitas Hasanuddin. Penelitian beliau banyak terkait dengan shielding, ada juga tentang radiasi elektron, bahkan buku dia sudah menuliskan tentang proteksi radiasi. Ada beberapa buku beliau yang sudah terbit dan sudah beredar. Dia adalah dosen saya tentunya, dosen kami semua yang ada di sini, panitia. Jadi mungkin sesepuh seperti Prof. Wahyu, mohon maaf Prof. Wahyu, kalau saya panggil sesepuh, sesepuhnya fisika medik di Indonesia ini, fisika tentu karena basicnya fisika medik ada di fisika, jadi dua-duanya adalah sesepuh ini yang bawakan materi. Tentu murid-murid Prof. Wahyu, Prof. Sri Suryani semua itu ada di ikut sebagai peserta di sini. Saya yakin banyak di antara mereka adalah peserta di sini. Mudah-mudahan mengingatkan walaupun ini secara online, tapi bisa temu kangen dengan mahasiswa Prof. Wahyu dan Prof. Sri via online. Untuk mempersingkat waktu, tentu saya akan mempersilahkan dulu Prof. Wahyu pertama untuk memberikan materinya. Akan kemudian kami minta dilanjutkan langsung oleh Prof. Sri Suryani Suma, kemudian setelah itu akan ada tanya jawab. Kami persilahkan Prof. Wahyu Setiabudi. Terima kasih Prof. Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA Unhas, Pak Amiruddin, panitia, Prof. Welkar, Prof. Dahlan, dan seluruh jajaran panitia. Terima kasih sekali lagi atas segalanya sehingga acara ini bisa berjalan lancar secara rutin ini. Juga semua peserta Fisika Medik Indonesia yang saya banggakan. Ya, tidak lupa ini saya salam buat senior saya juga. Ini ada Prof. Jarwani, ada tokoh-tokoh fisika medik, Pak Darto Wahab, Bu Ratih, dan lain-lain. Izin share ya, saya lebih banyak mereview karena saya sudah sering banyak bicara. Oke. Apa sudah kelihatan ya share screen-nya? Belum, Prof. Belum. Ya. Bentar. Saya sudah share belum masuk ya, Pak? Belum, Prof. Belum. Ya, sebentar saya lagi. Oh, ada juga
Pak Agus Rubianto dari ITS, selamat bergabung. Pak, saya ingat Pak Dekan ini dulu sebelumnya ya, atau masih Dekan ya Pak Agus? Sudah kelihatan share-nya? Belum Prof, baru mulai starting tapi belum kelihatan apa-apa baru. Ya, sudah kelihatan Prof, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, saya lebih banyak mengulang juga sedikit motivasi saja untuk Psikian Medik Indonesia, khususnya juga sedikit nanti tentang program-program IPFMI. Ya, judulnya saya juga berpikir apa judul yang tepat. Saya coba pendidikan dan upaya peningkatan peran fisikawan medik. Ya, walaupun kita tahu kita masih perlu meningkatkan peran dan masih banyak juga hal tentang pendidikan yang perlu kita pikirkan bersama dan kita perjuangkan. Ya, semua sudah paham ini. Sekali lagi saya ulangi untuk motivasi. Psikamedik adalah aplikasi fisika pada bidang kedokteran klinik yang meliputi bidang radiologi diagnostik dan intervensional, radioterapi, kedokteran nuklir. Ya, kemudian personelnya sepakat kita sebut psikamedik. Nanti kalau sudah ada prodi, gelarnya disingkat dengan FMed. Kemudian kedudukannya sangat strategis, jadi kita sudah punya dasar hukum yang membuat kedudukan psikawan medik ini menjadi penting. Contohnya yang pertama dari Undang-Undang 36 2014, psikawan medik adalah masuk pada tenaga kesehatan. Artinya definisi tenaga kesehatan ini juga jadi perjuangan untuk dipertahankan. Ini pun hasil perjuangan teman-teman senior. Karena tidak bisa disebut nakes kalau tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga kesehatan. Salah satunya adalah apa yang dikerjakan berkaitan langsung dengan pasien yang masuk dalam kelompok teknik biomedika. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah punya beberapa ketentuan yang sudah terbit menjadi peraturan perundangan seperti Permenkes 83/2015 tentang standar pelayanan psikamedik, juga kita menjadi syarat untuk perizinan beberapa modalitas di radiologi, juga yang terbaru standar profesi psikawan medik termasuk pendidikannya. Ya. Nah, saya akan mulai dari sini karena terus terang kalau kita lihat Permenkes yang terbaru 322/2020 tentang standar profesi psikawan medik ini, butir D, psikawan medik adalah lulusan sarjana fisika atau teknik nuklir dengan peminatan fisika medik dan masih harus ditambah pelatihan profesi, atau yang B, lulusan program pendidikan profesi psikawan medik yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan fisika medik. Yang kedua masih dalam proses, mohon kita berdoa bersama-sama ya, semoga yang terwujud. Nah, masalahnya adalah yang sudah ada sekarang baru pelatihan profesi, dan mohon difahami di sini di bawah, ini perlu digarisbawahi. Pelatihan profesi adalah program pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi institusi, sekarang kita sebut aliansi, pendidikan psikamedik bekerjasama dengan organisasi profesi untuk lulusan sarjana fisika atau teknik nuklir dengan peminatan FISMED tadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sebagai jembatan pendidikan akademik dengan profesi psikawan medik hingga disahkannya pendidikan profesi psikawan medik. Artinya psikawan medik yang lulusan pelatihan ini nantinya masih perlu melengkapi ya untuk mengikuti pendidikan profesi untuk legalitasnya agar lebih kuat posisi pendidikannya. Karena yang pelatihan ini tidak tercatat di PDPT Dikti. Untuk tercatat maka nanti harus melanjutkan setelah ada prodi profesi. Tentu apa yang sudah dicapai selama pelatihan akan mempunyai poin tersendiri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian untuk pendidikan psikamedik sendiri, kenapa memang kita berupaya untuk cepat, tetapi ternyata juga tidak mudah. Kendalanya adalah, kita lihat di sini. Pendidikan psikamedik S1 itu adalah masuk sebetulnya sarjana plus ya. S1-nya adalah sarjana fisika, karena sebelum menjadi psikawan medik harus menjadi fisikawan dulu. Artinya pada 144 SKS itu harus sudah menjadi fisikawan. Lalu mata kuliah pilihannya adalah mata kuliah peminatan fisika medik. Ya, yang sudah
menjadi produk dari IPFMI, bahwa semua anggota harus melaksanakan kurikulum peminatan yang sama untuk standarisasi. Untuk peminatan fisika medik di S1 saat ini. Kemudian untuk pendidikan tambahan yang pelatihan profesi medik ini juga beberapa ada kendala, nanti kita sebut sedikit, yang harus diperjuangkan. Kemudian pendidikan profesinya masih dalam perjuangan. Ya. Insya Allah segera bisa dibuka, karena ini untuk kepentingan kita semua. Ya, setelah mengikuti, kalau yang pelatihan belum level 7, masih 6+, tapi untuk yang pendidikan profesi nanti, yang prodi profesi sudah pada KKNI level 8. Karena S1 itu ada di level 6. Berarti S1 plus pelatihan menjadi S1+, tapi S1 plus prodi profesi FISMED menjadi KKNI level 7. Kemudian untuk yang S2 dengan peminatan fisika medik itu menjadi KKNI level 8. Kemudian ini tantangan untuk program pelatihan maupun pendidikan. Yang pertama sebetulnya adalah SDM. Baik SDM di perguruan tinggi maupun SDM di rumah sakit. Dari hasil evaluasi, jadi kalau kita akan membuka prodi kan minimal ada 4 yang bidangnya mendukung, keahliannya mendukung. Jadi ketika kami mengevaluasi anggota yang anggota baru ya kemarin, karena untuk menjadi anggota baru harus mengisi borang, kemudian dievaluasi oleh 2 asesor, ya, kebanyakan juga masih perlu ditambah. Itu dari sisi SDM, karena harus S2 dengan lingkup fisika medik minimal 2, sedangkan untuk prodi nanti minimal 4. Kemudian yang kedua adalah kendala kerjasama dengan rumah sakit. Ini juga perlu, karena tidak mungkin prodi itu memberi peralatan radiologi di kampus, karena nanti akan use faktornya akan rendah. Misalnya seperti CT scan, MRI, CT scan itu tidak mungkin diizinkan dibeli untuk hanya pendidikan saja, karena harus pelayanan dan pendidikan. Lalu itu menjadi kendala, karena ketika sudah ada di rumah sakit, meskipun rumah sakit pendidikan, prioritasnya pasti akan pelayanan. Baru kemudian pendidikan, begitu. Ini perlu kerjasama yang baik. Artinya harus sama-sama saling mendukung dengan rumah sakit. Satu, kita juga mendukung pelayanan. Yang kedua, rumah sakit juga mendukung pendidikan. Kemudian kendala yang lain adalah alat ukur, misalnya X-ray multimeter, elektrometer. Ini yang juga belum dimiliki, banyak yang belum memiliki, baik perguruan tinggi juga di rumah sakit. Kalau di radioterapi, di kedokteran negeri biasanya alat ukur Phantomnya sudah lengkap, tapi khususnya di radiologi diagnostik. Kemudian berikutnya juga Phantom dan peralatan pendukung lainnya. Nah, kita juga masih harus berjuang karena nantinya untuk prodi itu pembimbing klinis harus punya NIDK. Itu juga perlu perjuangan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah daya tampung. Kalau tadi Pak Dirjen Yanmed, Prof. Abdul Qadir, kira-kira butuh fisika medik 1000 paling tidak untuk pengembangan pelayanan di Indonesia, gitu ya. Berarti kan untuk bisa memenuhi itu daya tampungnya harus besar, tetapi kita kan juga terkendala daya tampung karena tidak bisa hanya daya tampung di perguruan tinggi, tapi termasuk daya tampung di rumah sakit. Pengalaman pada pendidikan spesialis yang sudah established saja tidak lebih dari 20 per angkatan. Itu sudah banyak. 16 itu sudah banyak. Kadang-kadang di bawah 10 per angkatan. Biasanya di bawah 10. Ya, sehingga ini juga menjadi hal yang perlu pertimbangan kita semua untuk menambah jumlah fisika medik di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian sebagai tenaga kesehatan, fisika medik ini sudah ikut dari perundangan tadi dalam alur pelayanan medik. Ini juga keunggulan kita yang sekaligus menjadi tantangan, karena untuk ikut dalam alur pelayanan medik ini dasarnya ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi. Dan ini harus ditempuh baik melalui pendidikan dan pelatihan. Dan semua harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sesuai kemajuan IPTEK. Jadi tidak hanya dicapai IPTEK-nya, kompetensinya, tapi harus dipertahankan dan juga harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau
perpanjangan harus sekian SKP ya, 25 SKP. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan kemampuan, kompetensi, dan sekaligus untuk meningkatkan. Nah, ini juga tantangan buat para fisikawan medik karena perkembangan teknologi di bidang fisika medik ini sangat cepat. Sehingga mau tidak mau fisikawan medik harus senantiasa belajar terus. Ya. Ya, kalau kita lihat tadi dari teman-teman vendor yang mendukung acara ini, setiap presentasi dari tahun ke tahun ada produk baru, ada teknologi baru. Nah, para fisikawan medik harus selalu belajar, harus selalu mengikuti perkembangan. Kita coba tantangannya yang masih paling besar, bukan berarti di kedokteran nuklir dan terapi tidak ada tantangan, tapi memang saat ini tantangan paling besar adalah bagi fisikawan medik di lapangan, khususnya yang radiologi diagnostik. Ya, kita terkendala dengan alat ukur dan pentem. Ya. Ini perjuangan yang harus lebih tinggi, padahal dibutuhkan lebih banyak untuk radiologi diagnostik. Tadi kalau dilihat grafik dari Dirjen Med tadi, yang paling banyak kan X-ray, ya, X-ray, general X-ray, kemudian mobile X-ray, yang itu bagiannya dari teman-teman fisikawan medik yang radiologi diagnostik. Ya, jadi meskipun pelatihan kesehatan tadi modalitasnya tersedia di RS, tetapi perangkat pendukungnya yang masih harus kita perjuangkan, termasuk perangkat lunak. Nah, kali ini saya hanya berpikir bagaimana kita meningkatkan peran. Tadi dari pendidikan kami sudah melakukan beberapa kegiatan untuk itu. Yang pertama adalah penambahan anggota baru. Jadi IPFMI yang tadinya didirikan oleh 5 perguruan tinggi, saat ini menjadi 11 perguruan tinggi. Masih anggota muda ada 6. Semua bersama-sama harus kita kembangkan. Kemudian kami sudah mengadakan latihan profesi sebagai jembatan sebelum adanya prodi, sehingga formasi fisikawan medik itu bisa terisi dengan kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Tapi ingat, ini baru jembatan untuk teman-teman FISMED, nantinya harus dilengkapi dengan prodi profesi. Meskipun tidak pada program reguler, tapi bisa pada program RPL. Artinya, apa yang diperoleh selama pelatihan itu ada poin tersendiri, gitu ya, sehingga ada penghargaan ketika masuk ke prodi profesi nantinya. Kemudian untuk SDM dosen sendiri, dosen yang akademik juga kita coba kembangkan, yaitu kita juga sekaligus standarisasi melalui program rekognisi yang sudah kami laksanakan tahun yang lalu. Kemudian juga pembimbing klinis, kami mengadakan TOT pembimbing klinis, mohon maaf, rencananya akan 2 angkatan, baru berjalan 1 angkatan, tapi alhamdulillah sebenarnya sudah cukup banyak. Dan itu juga jadi pengalaman bagi kami untuk mengembangkan nanti model ke depan yang lebih baik, lebih praktis. Lalu kegiatan berikutnya bersama dengan AFISMI dan para DPW, juga anggota IPFMI, perguruan tinggi anggota, kali ini adalah UNHAS, yaitu FMIPA UNHAS, kita mengadakan pertemuan ilmiah, juga ada jurnal rutin yang sudah terbit, jadi teman-teman bisa mempublikasikan, termasuk proseding, tapi mohon proseding kami untuk PIT ini adalah proseding yang tidak ISBN, tetapi ISSN, artinya proseding yang terbit rutin, beda dengan proseding yang menggunakan ISBN, jadi semacam jurnal rutin, ya, bentuknya proseding. Kemudian juga bekerja sama untuk memajukan semua agar kita lebih cepat bisa menyelenggarakan pelatihan maupun prodi, yaitu program hibah, Batan, AFISMI, dan IPFMI, menerima hibah dari IAIA untuk 5 perguruan tinggi anggota dan 2 rumah sakit. Ya, ini cukup besar nilainya. Dalam euro cukup besar nilainya, ya mudah-mudahan itu bisa mendorong sehingga pendidikan fisika medik Indonesia menjadi lebih cepat maju. Ya, karena kendala kita adalah di alat ukur, dan kami mendapat hibah juga alat ukur, yaitu X-ray multimeter dan beberapa jenis pentem. Ya. Kemudian yang sudah dilakukan adalah selain standarisasi kurikulum untuk mata kuliah pilihan FISMED dari anggota, jadi seragam, sehingga nanti ikut pendidikan dimanapun akademik, kurikulum peminatan FISMED insya Allah sudah sama. Nanti akan kita tingkatkan sampai pada silabus atau modul. Untuk pelatihan, kami upayakan modulnya sudah sama. Modul yang di UI, di Undip, di Unhas, kami upayakan modulnya
sama. Ya, kalau toh ada perbedaan ya mudah-mudahan minimalis sehingga kualitas lulusannya akan sama. Kemudian ada beberapa yang belum jalan, yang harapan kami bisa jalan, yaitu program data sharing dan pencangkokan. Ini yang diharapkan sehingga antar dosen maupun pembimbing klinis bisa mengikuti program ini untuk peningkatan diri yang nantinya akan berperan dalam pendidikan, baik yang akademik maupun yang di residensi di rumah sakitnya. Ini yang belum bisa berjalan. Kemudian juga saya berpikir mungkin bisa diklat, karena diklat yang ada seperti pendidikan pelatihan uji kesesuaian pesawat Sinar X dan sebagainya, QI dan QC itu biasanya pesertanya umum. Ya, jarang sekali pesertanya adalah dosen anggota AIP. Nah, ini mungkin menjadi tantangan. Mungkin nanti ke depan bisa kita programkan ada pelatihan UKES khusus untuk dosen-dosen AIP, gitu ya. Kita coba sehingga para dosen punya pengalaman langsung bersama, ya, tidak masing-masing. Seperti kemarin, seperti rekognisi dan sebagainya. Sehingga tidak hanya teori, tapi bisa langsung praktek. Insya Allah nanti kita coba programkan bersama-sama. Ini pemikiran saya saja. Ya, karena ternyata pelatihan-pelatihan uji kesesuaian, pelatihan PPR itu jarang sekali yang pesertanya adalah dosen, termasuk dosen dari anggota AIP. Kebanyakan pertanyaannya adalah umum atau teman-teman anggota fisikawan medik AFISMI yang ada di rumah sakit. Nah, padahal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan FISMED, kita perlu juga merekrut dosennya. Gitu. Kemudian ini sedikit contoh untuk meningkatkan peran, khususnya teman-teman FISMED, ya, yang paling banyak perlu berkreasi, berinovasi adalah yang ada di radiologi diagnostik. Karena kendala pentem dan alat ukur. Sebetulnya tadi satu yang saya sampaikan kepada Kepala Batan ya, karena untuk perguruan tinggi yang sudah punya Piranha, punya Barakuda, punya Anfos itu terkendala biaya untuk kalibrasi yang sangat mahal. Sehingga kalau itu bisa dilakukan di dalam negeri, insya Allah akan menghemat biaya. Apalagi kalau bisa ada X-ray multimeter non-kontak yang produk dalam negeri. Nah, ini menjadi tantangan untuk teman-teman tadi. Kalau tadi Pak Dekan juga dengan Pak Dirjen, kalau ada fakultas atau prodi gitu ya, Fisika Medik Engineering untuk bisa mengembangkan peralatan tersebut. Nah, kita bisa mandiri, bisa membuat X-ray multimeter sendiri, kalibrasinya juga dilakukan sendiri di dalam negeri akan lebih efisien dan efektif. Dan akan lebih cepat berkembang. Juga pemerataannya akan bisa lebih mudah dimiliki semua pelayanan kesehatan, termasuk semua unit pendidikan. Nah, saran saya adalah memang teman-teman harus meningkatkan peran dengan cara ya berkreasi dan berinovasi. Ini contoh saja. Salah satunya adalah mengembangkan material untuk proteksi. Ini yang dikerjakan di Undip. Ya, kita membuat bolus sekaligus untuk perisai radioterapi juga untuk proteksi pada pemeriksaan CT scan. Kemudian di UI, ini Mas Evan dan kawan-kawan dan timnya juga sudah mengembangkan phantom kucing. Ya. Saya sebetulnya berharap hal-hal seperti ini bisa langsung disebarluaskan, diproduksi massal, sehingga teman-teman FISMED yang belum mempunyai peralatan yang import, paling tidak bisa menggunakan peralatan produk-produk sendiri ini untuk meningkatkan perannya di tempat kerjanya masing-masing maupun untuk penelitian. Kemudian juga pengembangan perangkat lunak, ya baik ini yang oleh Pak Anam dan kawan-kawan, ini yang dikembangkan untuk CTDE, SSDE, juga untuk imaging, ya untuk filtering pada imaging, pada pencitraan. Nah, kita bisa mulai dari yang paling rendah, ya misalnya membuat stepweight sendiri, membuat tool untuk tes tool kolimator sendiri dan seterusnya. Itu bisa dilakukan sendiri, sehingga dengan demikian kalau ada pembagian zona, mungkin DPW Sulawesi Selatan membuat, kalau tadi DKI sudah buat phantom kucing, mungkin Sulawesi Selatan membuat tes tool untuk kolimator, kemudian nanti DPW yang mana lagi membuat apa, kemudian nanti diproduksi bersama-sama, kemudian silang, saling bertukar hasil, gitu ya.
Nah, syukur-syukur bisa sampai dapat paten, bisa izin edar, kemudian bisa mendapat SNI. Tapi paling tidak kalau belum, bisa kita gunakan untuk menunjukkan peran kita minimal ya, di tempat kita bekerja. Karena yang belum punya Phantom paling tidak akhirnya bisa mengerjakan sesuatu dengan Phantom yang sudah dikembangkan oleh temannya sendiri. Itu sebenarnya yang saya harapkan gitu ya dalam kondisi saat ini, karena harga Phantom import, harga alat ukur itu relatif sangat mahal ya. Satu Anfos itu mungkin 200 juta lebih. Kemudian setelah membeli setiap 2 tahun kalibrasinya bisa hampir 30 juta. Nah, sehingga kalau kita bisa memproduksi sendiri, ya mungkin diawali dengan kalibrasi sendiri tadi, kemudian produk-produk yang lain, Phantom yang kecil-kecil, itu bisa kita lakukan. Ya. Ini bisa untuk uniformity, bisa untuk conformity index, dan seterusnya. Dengan demikian, fisikawan medik ini bisa mendapat dukungan selain kompetensinya yang sudah diperoleh selama pendidikan, residensi, maka dengan dukungan peralatan yang ada, bagi yang belum ada di rumah sakitnya dengan kreasi sendiri dan memanfaatkan kreasi teman-teman dari DPW yang lain, dari daerah yang lain, akan bisa meningkatkan, menunjukkan perannya. Sehingga dengan demikian, ini yang paling banyak kendala memang di radiologi diagnostik. Ya. Karena meskipun sudah ada Permenkes ya, seingat saya tahun 2015 bahwa setiap pembelian alat diagnostik yang baru itu harus disertai dengan perangkat QA dan QC-nya. Tapi mungkin peralatan yang sebelum itu atau mungkin yang baru deket-deketan itu juga belum diikuti dengan ketentuan tersebut karena belum ada ketentuan tadi. Baik, Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan, Prof, tapi kami tahan dulu karena langsung continue dengan Prof. Sri Suryani. Setelah itu baru ada tanya jawab. Jadi mohon bersabar dulu Bapak Ibu peserta yang sudah siap pertanyaan, karena ini ada statement yang saya suka sekali dari Prof. Wahyu Setiabudi, fisika medik harus belajar terus. Wah, ini luar biasa, memberikan semangat buat fisikawan untuk terus berkembang, belajar, agar mengikuti perkembangan zaman, teknologi tentunya berkembang terus. Ya, selanjutnya saya persilakan ke Profesor Dr. Sri Suryani DEA untuk membawakan materinya. Setelah itu kita masuk ke tanya jawab. Silakan, Prof. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Materi yang saya berikan untuk kali ini mungkin ini agak sedikit berbeda dari materi-materi yang biasanya diberikan. Karena materi yang saya berikan itu menyangkut interaksi tidak langsung. Memang bahan ini akan berkaitan dengan proteksi radiasi, ya. Tetapi biasanya proteksi radiasi yang proteksi radiasi biasanya difokuskan pada interaksi langsung, ya, sehingga kita menggunakan baju itu ya perisai radiasi dan seterusnya itu untuk menjaga interaksi langsung. Tetapi di sini saya akan membahas tentang interaksi tidak langsung. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi seperti yang saya paparkan pada orasi ilmiah pada penerimaan guru besar, yaitu mempertautkan antara radiasi dengan lingkungan. Ya, interaksi tidak langsung antara radiasi ionik dengan tubuh. Kita lihat efek, manfaat, dan efeknya. Nah, susunan presentasi itu yang pertama tentang pengertian interaksi radiasi ionik dan tubuh, yang langsung dan tidak langsung. Kemudian tentang pembentukan ion radikal, molekul radikal, dan
ozon. Mungkin kalau ion radikal dan molekul radikal itu sudah biasa, tapi di sini ada yang berbeda sedikit, yaitu ozon. Nah, disinilah agak bedanya. Kemudian apa sih? Orang selalu menganggap bahwa molekul radikal maupun ozon itu adalah sesuatu yang beracun. Memang itu adalah toksik, mereka tuh toksik. Mereka yang menyebabkan itu adanya kayak kanker kulit dan seterusnya. Tapi kita ingat bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa itu pasti ada manfaatnya. Nah, mari kita akan coba lihat manfaatnya. Selain manfaatnya tentunya ada efek negatifnya. Dan setelah itu kita akhiri dengan kesimpulan. Yang pertama itu tentang interaksi radiasi ionik dengan tubuh. Bila radiasi itu datang pada materi, bisa juga pada tubuh, itu akan dipantulkan sebagian, akan diserap. Nah, biasanya penelitian banyak fokus pada penyerapan. Di sini bisa terjadi panas, reaksi fotokimia, terjadi fluoresensi, kemudian juga bisa terjadi fotoablasi, ionisasi, dan seterusnya. Tapi saya tidak fokus ke situ ya. Saya hanya akan melihat tentang interaksi radioionik yang tidak langsung diserap. Jadi dalam bentuk pantulan dan hamburan. Ya, berikutnya. Nah, kalau berkaitan dengan radiasi ionik yang berkaitan dengan pantulan dan hamburan, ini tidak berhubungan dengan radiasi yang dalam bentuk partikel. Ya, karena kalau partikel seperti partikel alfa, itu lintasannya itu sangat kecil. Tetapi yang lintasannya cukup besar, itu adalah dalam bentuk spektrum elektromagnetik. Dan tentunya kalau spektrum elektromagnetik yang bersifat ionik, itu tidak lain dimulai dari ultraviolet, sinar X, dan radiasi gamma. Jadi kita akan fokus pada 3 spektrum itu, 3 radiasi itu, ultraviolet, sinar X, dan radiasi gamma. Baik, berikutnya. Bila radiasi ionik itu tidak langsung mengenai tubuh, itu dapat bersumber dari radiasi hambur atau radiasi pantul. Dan tentunya dosisnya itu sangat rendah. Ini sudah diperkirakan dan memang di dalam proteksi radiasi, tentunya radiasi hambur dan radiasi pantul itu pasti dosisnya sangat rendah. Sebagian radiasi hambur maupun pantulan, yang istimewanya adalah dia akan berinteraksi dengan udara. Pasti, karena walaupun itu di ruangan radiologi, tetap akan ada udara. Dan udara itu mengandung air. Nah, bila radiasi ionik itu berinteraksi dengan udara, khusus untuk sinar X dan sinar gamma, itu akan terjadi proses radiolisis air. Dan radiolisis air itu akan menghasilkan ion radikal atau molekul radikal, terutama OH radikal. Tetapi kadang-kadang di rumah sakit sendiri biasanya untuk desinfeksi ruangan operasi itu digunakan radiasi ultraviolet. Nah, kalau radiasi ultraviolet ini akan menghasilkan satu molekul
yang disebut ozon. Apakah pernah terpikir bahwa di ruangan akan ada ozon? Hampir tidak pernah terfikirkan. Tapi iya, di ruangan ini juga ada ozon. Ya. Nah, bagaimana proses terjadinya radiolisis air? Radiasi ionik, sinar X ataupun sinar gamma, bila mengenai uap air, jadi ini tidak akan terjadi air dalam bentuk gelas, yang ada di gelas, tidak. Tapi yang kita bicarakan itu adalah uap air. Uap air yang ada di udara. Kalau dia mengenai uap air, maka H2O dari air itu akan terjadi eksitasi sebagian dan akan terjadi ionisasi. Yang eksitasi itu akan menghasilkan ion radikal. Di sini ada beberapa, ada HO radikal, ada H2O radikal, dan seterusnya. Berapa lama itu proses pembentukan radikal itu? Cukup singkat, yaitu 1 mikrodetik, 10⁻⁻⁶ detik. Jadi cukup singkat. Dari begitu banyak radikal yang saya tampilkan di slide, yang paling utama itu adalah radikal hidroksil atau OH radikal. Karena itulah radikal yang sangat reaktif. Ya. Berikutnya. Slide. Ya. Nah, itu kalau sinar X maupun sinar gamma. Sekarang kalau radiasi ultraviolet. Ultraviolet sendiri itu sebenarnya ada 3 tipe, yaitu ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Ultraviolet A itu sebenarnya tidak bersifat ionik, karena dia panjang gelombangnya mendekati panjang gelombang sinar tampak. Ultraviolet C itulah yang bersifat ionik. Ya. Sekarang bagaimana ultraviolet itu sampai di permukaan bumi? Kita selalu mengatakan, terutama pada saat ini, pada saat pandemi COVID, kita dianjurkan untuk berjemur. Berjemur supaya terpapar radiasi ultraviolet. Nah, sekarang pertanyaannya, ultraviolet yang mana? Ya. Apakah ultraviolet A, ultraviolet B, atau ultraviolet C? Kalau ultraviolet C, ini sangat berbahaya. Karena dia itu merupakan radiasi ionik. Ya. Nah, sebenarnya di alam kita, di luar, jadi di dalam udara luar, itu yang sampai di permukaan bumi, itu 99% itu adalah ultraviolet A. Ultraviolet B dan ultraviolet C itu lebih banyak diserap oleh lapisan stratosfer. Ya, lapisan stratosfer yaitu lapisan kedua yang ada di bumi kita. Lapisan stratosfer itu mengandung lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itulah yang lapisan ozon itulah yang menyerap 99% radiasi ultraviolet B dan C. Jadi A yang
dipersilahkan sampai ke bumi. Tetapi yang 1% itu ada di mana? Nah, kita harus ingat bahwa di kutub itu ada yang disebut lubang ozon. Lubang ozon berarti ozon itu berlubang sehingga ultraviolet C itu bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dibiarkan ultraviolet C yang sangat ionik itu boleh masuk? Tapi kita kembali lagi, ultraviolet C itu boleh masuk. Kenapa? Karena bumi kita berputar. Bumi kita berputar berarti udara atmosfer di bumi itu juga akan berputar. Masuknya ultraviolet C di lubang ozon itu tidak lain adalah seperti kalau kita melakukan desinfeksi dengan sinar. Jadi cairan itu kita putar, kemudian di satu tempat kita sinari. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, virus, maupun mikroorganisme yang lain. Jadi alam sendiri itu sudah berusaha membersihkan udara kita. Oleh sebab itu, diberilah lubang ozon itu. Ya. Nah, tetapi bagaimana dengan yang di tempat lain begitu? Kan banyak sekali pencemaran udara yang dalam bentuk mikroorganisme. Nah, itu akan dibersihkan oleh ozon yang namanya ozon troposfer atau ozon yang berada dekat permukaan. Bagaimana terbentuknya ozon yang ada di permukaan bumi yang kita hirup sekarang? Itu bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Jadi ozon itu bisa terbentuk itu karena ada nitrogen oksida, ada karbon monoksida, atau ada zat-zat pencemar yang lain. Terutama itu adalah karbon organik volatil. Semua itu adalah pencemaran udara. Ya, pencemaran udara. Nitrogen oksida, kemudian karbon monoksida, CO atau N2O, itu semuanya bisa muncul atau bisa masuk ke udara, itu melalui emisi gas buang. Emisi gas buang ataupun dari pabrik. Oleh sebab itu, karena adanya itu adalah semacam katalisator, dari situ akan terbentuk yang disebut ozon troposfer. Ya. Dan ozon itu baru akan terbentuk kalau ada radiasi ultraviolet A. Dan radiasi ultraviolet A yang paling banyak itu adalah pada tengah hari atau pada saat matahari bersinar dengan penuh. Ada syaratnya, matahari bersinar dengan penuh, yaitu pada tengah hari. Kemudian cuaca atau awan yang terbentuk di atas itu tipis, sehingga matahari bisa langsung kena permukaan bumi. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi dari kedua radiasi itu, bukan kedua ya, ketiga, radiasi dari sinar X maupun sinar gamma, radiasi gamma, itu akan menghasilkan beberapa
molekul radikal. Ada H radikal, HO radikal, dan HO2 radikal. Kemudian interaksi antara radiasi ultraviolet A dengan uap air di udara itu akan menghasilkan ozon. Ya. Ya. Sekarang mari kita lihat apa manfaat maupun kerugiannya. Ya, berikutnya. H radikal, HO radikal, dan HO2 radikal itu adalah ion atau molekul radikal dengan sifat oksidasi terkuat. Dan yang paling kuat itu adalah OH radikal. Ozon juga merupakan oksidan kuat. Kekuatan oksidasi OH radikal dengan ozon itu kalau kita bandingkan maka akan terbentuk seperti ini. Jadi OH radikal dengan ozon itu yang paling kuat oksidasinya itu adalah OH radikal. Ya. Kemudian dia dengan ozon. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kena tubuh? Karena keduanya itu adalah oksidan atau oksidasi yang oksidan yang kuat, maka yang harus dilakukan, reaksi yang akan dia lakukan, itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi, di sini kita bisa lihat. Di sini ada basa DNA dan basa RNA. Kalau basa DNA biasanya ada di tubuh, kalau basa RNA itu biasanya akan berkaitan dengan virus. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan yaitu kita bisa lihat yang oksidasi yang paling baik, yang sering merusak itu adalah di situ ada molekul, bukan molekul ya, di situ ada struktur kimia yang merupakan yang tertutup, ya seperti benzena. Nah, di situ kita bisa lihat ada warna merah kalau pada basa DNA, yaitu pada timina atau pada sitosina, di situ ada yang merah, biru pada sitosina, kemudian pada adenina itu warnanya kuning. Nah, di situ ikatannya tertutup. Disitulah yang paling mudah untuk dilakukan oksidasi. Ya, sama saja dengan kalau di RNA tadi. Kalau di RNA itu juga ada urasil, sitosina, adenina, guanina. Di situ juga mempunyai lingkaran yang tertutup dan itu mudah sekali untuk dilakukan oksidasi. Ya. Nah, kalau oksidasi, suatu molekul yang teroksidasi, berarti ikatan rangkapnya itu akan terbuka. Kalau ikatan rangkap terbuka, itu namanya sudah berbeda dengan nama asalnya, nama secara kimia. Nama secara kimia berbeda, berarti sifat biokimianya akan berbeda. Dan sifat biokimia berbeda itu akan menyebabkan bukan kalau itu mengandung basa DNA, itu bukan menjadi basa DNA seperti yang asal, tapi sudah menjadi molekul yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan kematian sel, atau kalau pada virus, itu akan menyebabkan kematian virus. Beberapa penelitian telah dilakukan, misalkan oleh Luria itu pada tahun 1944, dia mendapatkan bahwa radiasi ultraviolet yang mengandung 80% panjang gelombang 253,7 nanometer, ini adalah daerah radiasi ultraviolet C sebenarnya.
itu dapat menurunkan aktivitas virus hingga 80% selama 1 menit paparan. Ya. Nah, ini kalau untuk ultraviolet itu saya kira sudah biasa. Karena ultraviolet itu dianggap sebagai bahan desinfeksi. Ya. Tetapi bagaimana dengan radiasi sinar X atau sinar gamma yang ada di ruangan radiologi? Ternyata di ruangan, ternyata menurut penelitian itu yang dilakukan oleh Adam dan kawan-kawan tahun 2016, dia mengatakan bahwa sinar gamma itu juga bisa digunakan untuk membunuh virus. Jadi dia bisa menurunkan jumlah virus hingga 50%. Tetapi dosisnya itu adalah 0,5 megarad. Jadi bukan milirad, tapi megarad. Jadi 10⁻⁶ rad. Ya. Kemudian juga oleh Marco Durante tahun 2020, ini penelitiannya masih baru, dia juga menggunakan paparan sinar X untuk membunuh virus picorna. Virus picorna ini kebetulan juga ada 4 tipe, yaitu kalau ukurannya itu mencapai 50–70 nanometer, maka penurunan jumlah virus itu sangat drastis. Nah, ini bisa dilihat di grafik pada yang warna merah. Sedangkan kalau ukuran virusnya itu jauh lebih kecil, ini akan memerlukan dosis yang lebih tinggi. Iya. Nah, itu untuk sinar X. Jadi sinar X maupun sinar gamma itu sebenarnya bisa digunakan untuk desinfeksi udara. Ya. Jadi tidak hanya digunakan untuk istilahnya membunuh kanker, tapi kita bisa gunakan untuk desinfeksi udara. Ya. Ya, berikutnya ozon. Ozon itu juga sering dimanfaatkan sebagai desinfektan, terutama di air. Ini saya kira sudah banyak kita ketahui bahwa di tempat pengolahan air, misalkan air isi ulang, itu menggunakan ozon. Kenapa menggunakan ozon? Atau menggunakan radiasi ultraviolet? Karena di situ dapat membunuh bakteri. Dan kelebihan dari radiasi ultraviolet dibandingkan dengan klor, itu adalah kalau klor itu bisa membuat endapan. Sedangkan kalau radiasi ultraviolet itu tidak menimbulkan endapan sama sekali. Jadi ini sangat menguntungkan. Tetapi itu kalau di air. Tetapi nyatanya ozon yang ada di udara itu juga digunakan sebagai desinfektan untuk membunuh bakteri dan virus. Dan itu sudah dilakukan penelitiannya oleh Dubois tahun 2020. Ini juga penelitian yang baru. Ya. Nah, itu tadi kita dari sisi negatif, sisi positif, yaitu ion radikal yang biasanya kita takuti, itu ternyata di alam ini, itu memang kita butuhkan untuk membunuh, untuk membersihkan udara dari mikroorganisme. Ya. Tetapi efek negatifnya tentunya ada. Kalau ion radikal itu bertemu dengan bahan organik, maka bahan organik itu akan menjadi radikal. Nah, kalau bahan organik menjadi radikal, ini akan menjadi bahan perusak untuk molekul tetangganya dan lain-lain.
Jadi inilah juga yang harus kita waspadai. Selanjutnya, ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Sekarang kalau ozon pada kondisi pH rendah, ozon cenderung bereaksi dengan senyawa yang memiliki gugus tertentu, yaitu tertutup. Dan dia akan melakukan reaksi elektrofilik. Jadi dia akan membuka ikatan rangkap itu menjadi ikatan yang linier, tidak lagi menjadi ikatan rangkap. Ya. Dan kalau ini berhubungan dengan virus, dengan dengan mikroorganisme, tentunya ini akan membunuh mikroorganisme tersebut. Ya, berikutnya. Tapi ada efek negatifnya, yaitu ozon bila terhirup manusia itu akan menurunkan fungsi paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, disinilah mungkin yang harus kita waspadai. Ya, kalau fungsi paru kita sudah mulai menurun, maka sebaiknya kita jangan terlalu lama di dalam ruangan tertutup, ya, terutama ruangan tertutup yang kadang-kadang pintunya dibuka atau ventilasinya terbuka. Itu kenapa? Karena di situ ozon yang berasal dari udara luar itu juga bisa masuk ke dalam. Ya. Sehingga kita harus waspadai juga si ozon. Dan kalau itu ozon mengenai daun, maka bisa terjadi yang disebut foliar injury, yaitu daun menjadi kuning, kemudian kadang-kadang ada titik-titik putih, dan kalau itu menyangkut pertanian, tentunya akan menurunkan produksi pertanian. Jadi ini juga akan menurunkan pendapatan dari petani. Ya, di alam ini radikal OH dan ozon itu kalau dia itu di dalam air, mereka itu akan saling bersaing untuk melakukan oksidasi. Dua-duanya itu adalah oksidan yang kuat, dan mereka akan saling bersaing untuk melakukan oksidasi. Tetapi ozon itu biasanya agak lebih lama dia melakukan oksidasi. Kenapa? Karena ozon itu terbentuknya itu lebih lama, ya. Tetapi radikal OH itu akan terbentuk lebih cepat. Kemudian sayangnya adalah kalau ozon itu dibandingkan radikal OH, ozon itu mempunyai usia atau mempunyai umur yang lebih lama. Sehingga mengapa di alam ini, di troposfer, di permukaan bumi, jumlah ozon itu meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ozon itu usianya kurang lebih 23 hari. Sehingga kalau saat ini jumlah ozon itu besar, kemudian pada saat siang hari jumlah ozon itu maksimum, ozon itu konsentrasi ozon akan turun pada malam hari, tetapi tidak hilang. Sedangkan esok harinya itu akan terbentuk ozon lagi, demikian seterusnya. Sehingga setiap tahun jumlah ozon di troposfer ini bertambah. Inilah juga yang harus kita waspadai. Ya. Ya, baik. Sebagai kesimpulan, ya,
Radiasi ionik yang melakukan interaksi tidak langsung dengan tubuh itu adalah radiasi ionik dengan linear energi transfer yang rendah, seperti ultraviolet, sinar X, maupun radiasi gamma. Jadi kalau kita berbicara tentang OH radikal maupun ozon, itu kita berbicara tentang radiasi ionik dengan linear energi transfer yang rendah. Ya. Kemudian molekul yang dihasilkan yang utama dan yang penting diketahui itu adalah radikal OH dan ozon. Radikal OH dan ozon itu di sisi lain itu dimanfaatkan untuk membersihkan udara, tapi di sisi yang lain juga ada efek negatifnya, yaitu dia bisa memperparah mereka yang sudah mempunyai masalah di saluran pernafasan. Karena dia oksidan kuat, berarti dia juga akan mengoksidasi lapisan alveolus, ya, dan ini akan memperparah ISPA hingga kanker. Ya, saya kira itu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.